Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sahabat Mega Sinergi. Kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah ya teman-teman ya. Jadi saya mau menceritakan kisah turun-temurun yang ada di desa saya, yaitu di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Kisah ini saya dapatkan dari bapak saya ya, dan bapak saya itu diturunkan juga ceritanya dari bapaknya beliau, dari mbahnya bapak saya, dan dari mbah saya. Terus kemudian mbah saya juga diceritakan oleh bapaknya beliau, mbah buyut saya. Jadi kisahnya yaitu di desa kami, tempat kelahiran saya, yaitu di Desa Tanjung Sari itu ada larangan teman-teman. Jadi di desa kami itu tidak boleh menyelenggarakan ataupun mengadakan wayangan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sunatan atau ada pernikahan itu kan biasanya kan orang-orang di Jawa itu biasanya kan menyelenggarakan atau menanggap ya, nanggap wayang. Jadi khusus untuk desa kami di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kutawinangun itu tidak boleh mengadakan acara wayangan. Jadi sampai kapanpun, dan itu dituturkan secara turun-menurun. Jadi dari orang tua itu menceritakan kisah tersebut ke anak-anaknya, memberikan wejangan ataupun wanti-wanti ya, wasiat kepada anak dan juga keturunannya. Jadi kenapa hal itu terjadi, itu konon katanya ya, kata bapak saya, menurut cerita beliau itu dulu ada seorang wali ya, seorang waliullah lah, orang-orang kiai soleh gitu kan, pemuka agama di desa kami. Waktu itu ada keluarga yang menyelenggarakan wayangan. Nah, ketika wayangan itu dimulai, itu kebetulan pada hari Jumat. Dan ketika acara wayangan itu dimulai, itu bersamaan dengan berkumandangnya azan Jumat. Jadi sang kiai itu memperingatkan kepada yang punya rumah agar menghentikan acara wayangannya dan bisa dimulai lagi setelah Jumatan selesai ataupun Jumatan Mudun, istilahnya seperti itu di desa kami. Nah, setelah diberikan peringatan itu, ternyata tuan rumah itu tidak mengindahkan, akan tetapi wayangan itu terus tetap berjalan ya teman-teman ya, sehingga membuat ya membuat kiai tersebut ya, kata bapak saya ya, membuat simbah kiai tersebut marah dan kemudian mengucapkan semacam kutukan ya kepada Desa Tanjung Sari. Jadi kutukannya itu yaitu Desa Tanjung Sari itu tidak boleh mengadakan acara wayangan sampai kapanpun gitu. Jadi istilahnya itu gantung gong atau apalah. Jadi intinya itu nggak boleh wayangan, nggak boleh menyelenggarakan acara wayangan sampai kapanpun. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang berani mengadakan atau menanggap wayang, itu maka resikonya adalah keluarganya itu akan bubar pasar. Nah, ini bubar pasar itu bisa diartikan keluarga tersebut itu akan mengalami musibah dan bisa menuju ke kematian. Jadi seperti itu. Jadi bubar pasar. Jadi ancamannya seperti itu. Barang siapa keluarga yang menyelenggarakan wayangan, itu keluarganya akan bubar pasar. Nah, beberapa tahun kemudiannya, beberapa puluh bahkan ratusan tahun kemudian, itu ada keluarga, menurut bapak saya, itu ada keluarga yang memberanikan diri untuk mengadakan wayangan tersebut, acara wayangan. Dan wallahu a'lam ya, ini kebetulan ataupun apa. Jadi setelah acara wayangan tersebut selesai, beberapa waktu kemudian itu keluarganya itu beneran bubar pasar teman-teman. Jadi satu persatu itu sakit terus kemudian meninggal, sakit terus kemudian meninggal, sakit terus kemudian meninggal, sehingga uh, keluarganya habis dan juga rumahnya pun rata dengan tanah. Dan mungkin itu yang dinamakan dengan bubar pasar. Jadi di desa kami ini sangat menjadi perhatian, dan kami juga sebisa mungkin menjalankan pesan dan wasiat dari orang tua kami sebelum-sebelumnya, yaitu untuk tidak mengadakan acara wayangan di kampung kami.
Nah, mungkin itu sekelumit kisah teman-temannya yang bisa kita share kepada teman-teman semuanya, bahwa di suatu tempat ataupun di suatu daerah itu ada semacam kayak aturan tidak tertulis tapi itu dilaksanakan. Nah, salah satunya itu di desa kami, yaitu larangannya adalah tidak boleh mengadakan wayang kulit ataupun nanggap wayang. Nah, di desa teman-teman apa nih yang unik, bisa ditulis ya di kolom komentar. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.